Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Dhani Asmi dengan NIM 06051382429080. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori kecerdasan multiple intelligence. Tujuan pembuatan video kali ini untuk memenuhi salah satu tugas kuliah, yaitu belajar dan pembelajaran dengan dosen pengampu Ibu Dr. Anda Umi Khotimah MPD PhD dan Bapak Rika Erlanda SPD MPD. Selamat menyaksikan. Konsep multiple intelligence yaitu sebuah teori kecerdasan yang dimunculkan oleh Howard Gardner, seorang pakar psikologi perkembangan dan profesor pada Universitas Harvard dari Project Zero, yaitu sebuah kelompok riset pada tahun 1983. Sebelum muncul teori multiple intelligence, teori kecerdasan lebih cenderung diartikan secara sempit. Kecerdasan seseorang lebih banyak ditentukan oleh kemampuannya menyelesaikan serangkaian tes IQ. Kemudian, tes itu diubah menjadi angka standar kecerdasan. Gardner berhasil menobrak dominasi teori dan tes IQ yang sejak 1905 banyak digunakan oleh pakar-pakar psikolog di seluruh. Kecerdasan linguistik adalah kemampuan untuk menyusun pikiran dengan jelas dan dapat menerjemahkan dalam bahasa yang lugas. Anak dengan karakteristik ini pandai menulis cerita, menghafal informasi, dan membaca. Anak dengan jenis kecerdasan ini cocok menjadi penulis, wartawan, pengacara, dan guru karena ahli dalam bidang mengingat informasi tertulis dan lisan, berdebat atau memberikan pidato persuasif, mampu menjelaskan sesuatu dengan baik, menyelipkan humor ketika berbicara. Kecerdasan logis matematik. Anak dengan jenis kecerdasan ini dapat menganalisis masalah secara logis. Mereka berpikir secara konseptual tentang angka, hubungan, dan pola. Anak yang memiliki bakat di bidang ini berpotensi menjadi ilmuwan, ahli matematika, programmer, insinyur, dan akuntan karena lihai dalam keterampilan memecahkan masalah, menemukan solusi dari ide-ide abstrak, senang melakukan eksperimen ilmiah, mampu menyelesaikan perhitungan yang rumit. Kecerdasan spasial visual. Kecerdasan ini berkaitan dengan kemampuan menangkap warna, arah, dan ruang secara akurat. Anak yang memiliki bakat di bidang ini berpotensi menjadi arsitek, artis, dan insinyur karena lihai dalam membaca dan menulis berdasarkan kesenangan, pandai menyusun teka-teki, menafsirkan gambar, grafik, dan bagan, menyukai seni lukis, dan mampu mengenali pola dengan mudah. Kinestetik adalah kemampuan menggerakkan anggota tubuh sesuai dengan keinginan otak. Anak dengan kemampuan di bidang ini memiliki koordinasi gerak fisik, mata, dan kontrol motorik yang baik. Anak yang memiliki bakat di bidang ini berpotensi menjadi penari, pembangun, pematung, dan aktor karena lihai dalam keterampilan yang membutuhkan olah fisik, dapat menciptakan karya dengan tangannya, memiliki koordinasi fisik yang sangat baik, mampu mengingat gerakan dengan baik. Dan musik. Kecerdasan ini adalah kemampuan untuk menikmati, mengamati, membedakan, mengarang, membentuk, dan mengekspresikan musik. Kecerdasan ini meliputi kepekaan terhadap melodi, ritme, dan nada dari musik yang didengarkan. Anak dengan jenis kecerdasan ini cocok menjadi pemusik, komposer, penyanyi, guru musik, dan konduktor karena ahli dalam bernyanyi dan bermain alat musik, mengenali pola dan nada dengan mudah, mengingat dengan jelas tentang. Kecerdasan intrapersonal. Anak yang memiliki kecerdasan ini pandai menyaring emosi, perasaan, dan motivasi diri sendiri. Kecerdasan ini dapat membantu merefleksikan dan mengevaluasi diri, serta bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Anak dengan jenis kecerdasan ini cocok menjadi filsuf, penulis, ahli teori, dan ilmuwan. Alasannya karena mereka ahli dalam menganalisis kelebihan dan kekurangan diri sendiri dengan kecerdasan interpersonal.
merupakan kecerdasan yang memiliki kemampuan dalam berkomunikasi, peka terhadap emosi orang lain, mudah menyesuaikan diri, dan memiliki rasa empati yang tinggi, dan suka menolong orang lain. Anak yang memiliki bakat di bidang ini berpotensi menjadi psikolog, filsuf, konselor, pramuniaga, dan politikus karena lihai dalam berkomunikasi dengan baik secara verbal, terampil dalam komunikasi secara nonverbal, mampu melihat situasi dari perspektif yang berbeda, ciptakan hubungan positif dengan orang lain, dan menyelesaikan konflik secara damai. Naturalistik. Anak dengan jenis kecerdasan ini bisa lebih selaras dengan alam dan seisinya. Mereka sangat peka dan menyadari perubahan yang terjadi di lingkungannya. Anak yang memiliki bakat di bidang ini berpotensi menjadi ahli biologi dan konservasionis karena tertarik dalam bidang yaitu botani atau tumbuh-tumbuhan, biologi dengan karakteristik tentang makhluk hidup, dan zoologi yaitu ilmu tentang hewan. Apakah teori ini bisa mengembangkan kecerdasan majemuk pada anak? Sebelum masuk ke dalam inti pembahasan, kita harus tahu dulu bahwa kecerdasan majemuk bukanlah kemampuan bawaan yang bersifat tetap, melainkan bisa dikembangkan melalui stimulasi dan lingkungan yang mendukung. Agar potensi ini berkembang maksimal, orang tua perlu mengenali keunggulan alami anak dan memberi kesempatan eksplorasi yang beragam. Misalnya, untuk anak dengan kecerdasan linguistik tinggi, sering ajak ia berdiskusi, membaca buku bersama, atau menulis cerita. Bagi anak dengan kecerdasan logis matematis, berikan permainan strategi atau eksperimen sains sederhana. Untuk anak yang kuat di kecerdasan kinestetik, biarkan ia belajar sambil bergerak, misalnya melalui olahraga atau tari. Anak dengan kecerdasan musikal bisa diasah dengan mendengarkan berbagai genre musik, bernyanyi, atau belajar alat musik. Sementara kecerdasan interpersonal dan intrapersonal berkembang baik ketika anak belajar berinteraksi dengan teman sebaya dan memahami perasaannya sendiri. Kunci dari ini adalah memberikan pengalaman belajar yang menyenangkan dan beragam, bukan menuntut anak untuk unggul di semua bidang. Dengan dukungan dan konsisten dari orang tua dan guru, kecerdasan majemuk anak bisa tumbuh seimbang dan membantu mereka mengenali kekuatan uniknya sendiri.